Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, pada saat yang sangat berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan taufik, hidayah dan ma'unah kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari senantiasa diberi keberkahan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua beserta segenap keluarga-keluarga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Muhammad Idris, Al-Fakir Muhammad Idris. Ini adalah merupakan channel yang kedua saya. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat menyambung tali silaturahim, dapat menyambung tali persaudaraan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang amat sangat baik ini saya akan sedikit memberikan cara atau memberikan tip ya, atau sekedar kaifiah tentang bagaimana supaya kita menjadi suami yang perkasa. Intinya begitu, supaya kita ini menjadi suami yang perkasa terhadap istri-istri kita. Para pemirsa yang budiman, perlu kita ketahui bahwa kejantanan itu merupakan harapan dari setiap laki-laki atau setiap orang yang sudah beristri, yang mempunyai seorang istri. Karena laki-laki yang perkasa, laki-laki yang boleh dikatakan yang tangguh, laki-laki yang perkasa itu merupakan dambaan dari seorang istri. Banyak sekali faktor ya. Salah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu karena disebabkan, salah satunya ya, tidak semuanya, salah satunya diakibatkan karena laki-laki itu ya kurang perkasa begitu, sehingga karena seorang istri itu merasa tidak puas, sehingga banyak di antara istri-istri itu yang melakukan perselingkuhan, melakukan hubungan-hubungan di luar pernikahan dengan laki-laki lain. Atau malah sebaliknya ya, ada laki-laki yang dirinya itu tidak perkasa, tapi laki-laki itu egois, laki-laki itu tidak merasa bahwa dirinya itu kurang jantan begitu, sehingga karena istrinya sudah agak tidak mau, dia balik malah tidak mau sama istri, sehingga laki-laki itu mengadakan perselingkuhan dengan orang-orang lain atau dengan wanita-wanita lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita sekalian, keluarga-keluarga kita, terutama kita sebagai suami, mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada saat yang amat sangat baik ini saya mencoba ingin memberikan sebuah cara yang mana sudah banyak kita lihat atau kita tonton di YouTube atau di TikTok. Itu
adalah cara-cara untuk membuat seorang laki-laki menjadi perkasa. Menurut hemat saya, semua cara yang ada di YouTube dari saudara-saudara kita yang punya channel YouTube itu semuanya itu baik. Semuanya baik, tidak ada satupun yang tidak baik. Semuanya baik. Dan itu mungkin sekedar menebar ilmu, mungkin kalau diniatkan karena Allah, mungkin pahalanya juga amat sangat besar. Jadi semuanya itu baik, cara-cara yang ada di YouTube dari saudara-saudara kita yang sudah masuk YouTube memberikan cara gimana supaya laki-laki itu menjadi perkasa, itu semua baik. Tapi mungkin di antara kita sudah ada 1, 2 atau 3 orang yang mencoba dari cara-cara itu masih apa ya, sampai saat ini masih belum jodoh begitu. Nah, pada saat ini saya akan memberikan sebuah cara. Insya Allah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laki-laki yang lemah di atas ranjang dalam bergaul dengan istrinya, dalam memuaskan hasrat dari seorang istri itu mungkin akan dipelihara. Dan mungkin dengan cara dan doa ini, mungkin Allah akan menambah keperkasaan dari seorang suami itu, sehingga hubungan seorang suami dan istri itu akan lebih harmonis. Para pemirsa yang budiman, itu caranya mudah saja. Caranya tolong disimak baik-baik ya. Dan ini boleh saudara-saudara coba, barangkali sedikit ini ada manfaatnya. Namanya mencoba, semuanya kita bergantung kepada kehendak takdir dari kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Anda mengambil kurma, para pemirsa yang budiman. Kurma itu kan kalau kita tahu itu ada 2. Ada kurma yang basah, ya. Ada kurma yang kering. Yang saya maksud di sini adalah kurma yang kering. Jadi kurma yang kering, kurma yang padat itu, bukan kurma yang basah, bukan. Tapi kurma yang kering kita ambil atau kita beli ya, banyaknya kurma itu paling tidak 11 kurma, 11 biji kurma begitu. Setelah kita dapat kurma kering itu, kemudian kurma itu kita tumbuk sampai halus ya. Seperti orang mau membuat jamu begitu. Jadi kurma yang 11 biji itu kita tumbuk. Setelah kita tumbuk, kemudian dikasih air sedikit, kemudian diolah begitu, diaduk. Begitu sudah merata airnya itu, dan kurma yang sudah kering, yang sudah ditumbuk itu sudah menjadi basah karena sedikit air itu, kemudian kita kasih susu ya. Susu terserah para pemirsa sekali, yang penting susu begitu. Kemudian itu susu itu diaduk, yang ada di dalam kurma itu diaduk sampai merata, misalnya dalam 1 gelas misalnya. Setelah itu ya, kurma yang sudah ditumbuk kemudian sudah dikasih air sedikit dan dikasih susu ya secukupnya. Setelah kita aduk, kemudian saudara bacakan amalan ini. Insya Allah dengan amalan ini, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya pendek ya. Amalannya pendek. Saya baca amalan ini dengan perlahan-lahan, dan amalan ini dibaca sebanyak 71 kali. Dibaca sebanyak 71 kali. Setelah kita selesai membaca, kita tiupkan kepada tumbukan kurma yang sudah bercampur dengan susu yang ada di gelas itu. Dibaca 71 kali. Bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Begini bacaannya, pendek ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Saya ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan saudara pemirsa bisa menelaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah
la quwwata illa billah. Setelah amalan itu dibaca sebanyak 71 kali, kemudian kita tiupkan dengan dengan memperbanyak zikir kepada Allah, ditiupkan kepada gelas yang sudah ada tumbukan kurma yang dicampur dengan air susu itu. Cara ini diulangi 3 kali dalam waktu yang 3 hari. Jadi sekali dikerjakan itu tunggu 3 hari lagi, kemudian kita lakukan lagi. Setelah dapat 3 hari kita lakukan lagi. Jadi cara ini dikerjakan sebanyak 3 kali. Dalam per 1 kalinya itu, ya, per 1 kalinya itu dikerjakan selama 3 hari. Contohnya kita kerjakan sekarang, ya, 3 hari kemudian kita kerjakan lagi, 3 hari kemudian kita kerjakan lagi, 3 hari kemudian kita kerjakan lagi. Jadi cara ini dikerjakan sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan dengan cara ini ada sedikit manfaat dan menambah keperkasaan kejantanan kita sebagai suami, sehingga rumah tangga kita, sehingga istri-istri kita menjadi harmonis kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, tidak ada suatu kekuatan pun, tidak ada sesuatu usaha pun yang akan berhasil kecuali dengan kudrat, iradat, dan izin juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.